Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Sahabat netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video peringatan kepada Lesti dan Rizky Bilar untuk berhati-hati, karena pada kesempatan kali ini akan banyak sekali para peramal yang meramalkan hal-hal berkaitan dengan Lesti dan Rizky Bilar. Apalagi masuk ke bulan Syawal ini ya, banyak sekali para peramal yang mengaku bisa meramal, dan akhirnya mereka seenaknya meramal orang, termasuk ini Lesti dan Rizky Bilar. Nah, paling terbaru itu ada ramalan yang katanya menjelaskan bahwa Lesti dan Rizky Bilar ini akan menikah sebentar lagi pada bulan Syawal ya. Tetapi untungnya Rizky Bilar ini paham agama, dia bisa mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam sebuah postingannya menjelaskan Rizky Bilar ini, daripada diramal mending melamar ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Lesti itu akan menikah dengan Rizky Bilar nanti di bulan Syawal, jangan percaya ya, karena itu mendahului Tuhan. Janganlah kita mendahului Tuhan. Dan Lesti dan Rizky Bilar ini punya kehidupan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai karena ada ramalan seperti itu, akhirnya mereka tertuntut untuk melakukan apa yang diramalkan oleh orang tersebut. Jadi janganlah ya, kita jangan percaya. Untungnya Rizky Bilar ini orangnya pintar. Jadi pintar. Dan memang karena Rizky Bilar ini kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Jadi mungkin tidak akan tersesatkan dengan ramalan-ramalan tentang mereka berdua. Jadi ramalan tentang mereka berdua itu bahkan akan mengintimidasi Rizky Bilar. Jadi dituntut, padahal mereka sendiri antara Rizky Bilar dan Lesti itu punya rencana juga. Maksudnya ya rencana mereka juga semuanya tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Karena manusia hanya bisa merencanakan, adapun yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Bilar itu sudah merencanakan akan melamar Lesti pada satu bulan. Oh itu nanti bulan Juni ataupun Juli ataupun Agustus. Ya itu kan sebuah rencana. Allah yang menentukan. Jadi kita tidak perlu malah menuntut hal-hal yang lebih. Selain itu juga ya ramalan itu adalah bentuk kemusyrikan. Jadi janganlah ya kita mendatangi peramal, kita minta diramal. Walaupun misalkan apa yang diramalkan itu terjadi, itu bukan hasil dari ramalannya. Itu memang sudah sunnatillah aja. Karena kehidupan itu tidak akan lepas dari 4 hal. Ya sedih, kalau gak sedih ya bahagia. Kalau gak bahagia ya jatuh dalam dosa. Kalau enggak ya ibadah. Takdir Allah seperti itu. Nah, lalu dalam takdir itu kita tidak perlu melarikan diri dari takdir itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan kebahagiaan dalam 4 takdir itu. Jadi Allah itu ya, ini saya menjelaskan tentang ramalan ya. Ramalan itu jangan dipercaya. Pasti semua orang itu yang percaya ramalan itu orang-orang yang mungkin kurang pemikirannya. Takdir Allah itu tidak akan lepas dari 4 takdir Allah itu ya. Ada takdir bahagia, ada takdir yang mungkin dirasakannya derita. Ada takdir yang berupa kita itu terjerumus dalam sebuah dosa, dan ada takdir ibadah. Nah, 4 takdir ini itu pasti akan dialami salah satunya oleh umat manusia. Kalau enggak bahagia ya kita menderita. Kalau nggak menderita, ya kita bahagia. Kalau kita tidak berdosa, ya kita ibadah. Kalau tidak ibadah, ya kita berdosa. Nah, jangan kita datang peramal lalu ingin menghindari
salah satu dari 4 takdir tersebut. Kenapa? Karena ternyata dari 4 takdir itu pun Allah sudah menyimpan obatnya. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu takdir bahagia. Allah menyimpan obatnya agar tidak kita itu dengan kebahagiaan kita malah menjadi orang yang celaka. Maka bahagia ini ada obatnya, yaitu dengan syukur. Jadi ketika kita bahagia ada syukur yang harus kita lakukan. Karena itu obat untuk kebahagiaan. Supaya tidak overdosis. Akhirnya kita celaka kalau overdosis. Yang kedua, kalau misalkan kita itu ternyata mendapatkan takdir yang terasanya itu sakit lalu kita menderita, maka Allah menyimpan obat, yaitu sabar. Nah, kalau kita bisa bersabar ketika kita dalam takdir yang menyakitkan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang tiada tara untuk kita. Jadi kita tidak perlu menghindari takdir Allah yang sakit, yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita, karena Allah sudah menyimpan obatnya, itu dengan sabar. Dan kalau kita misalkan ada dalam takdir kita itu masuk dalam sebuah dosa, maka Allah menyimpan tobat untuk obatnya. Ya, kita bertobat ketika kita jatuh dalam dosa. Dan kalau misalkan kita itu ada dalam ibadah, ya kita juga Allah menyimpan obat untuk ibadah. Karena terkadang orang yang ibadah itu malah ia itu istilahnya itu ujub dengan ibadahnya, riya dengan ibadahnya. Akhirnya ibadahnya tidak mendapatkan balasan dari Allah. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah istiqomah dan mengetahui segala sesuatu itu lillah, harus karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu 4 obat dari 4 takdir ini, ya kita akan selamat ya. Jadi kita tidak perlu datang ke peramal, kita ingin menghindari istilahnya itu takdir yang Allah berikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk Leslar, Lesti dan Wilar. Tetap semangat, jangan percaya dengan ramalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.